Saya aku tak cukup banyuku saya. Kang Yoto ini harus minum karena suaranya nanti berubah gerok. Gara-gara bermalam-malam Kang Yoto ini lagi rekaman album baru. Tadi sudah dipeseni, ini makanya dikasih mic ini tahu nggak? Kang Yoto tadi nolong nanti puter lagunya yang terbaru beberapa. Ini kayak iki kok. Gue lek cocok tak puter, lek cocok rata puter kok. Nah katanya mboknya Kang Yoto itu, wis roh, kowe menang toh. Lah kok roh mbok? Aku yang ngono. Aku ngono radio kuwi lho. Wong padha brengok jare kowe menang. Ngono ya ta. Sing jujur, sugih ndah lek jujur. Lho. Kalimate iki lho. Sing jujur, sugih ndah lek jujur. Kan ngono, coba. Biasanya kalau gak ngono. Sing jujur melarat ora apa-apa, sing penting jujur lah ngono to. Lah mbokku ki cerdase ora. Cerdase mbokku ki sing jujur, sugih ndah lek jujur. Loh, coba piye kuwi? Berarti mbokku ki yakin kalau jujur itu membuat orang justru akan sukses, akan kaya. Itu mbokku. Ya, mboke Kang Yoto jenenge Mbok Baingah. Begitu Kang Yoto arep pamit mulai, Kang Yoto nyalami wong akeh, wah rame ning kampunge desa iki. Begitu mau mulai iki, polisi sing awal Kang Yoto diceluk. Le. Kowe kancane to ya? Mbokku ki ora ngerti, pokoke mbokku ki ora roh. Angger wong angger nang omahku ki kabeh ya kancaku. Mbokku gak tau bedakno ki sopir iki ajudan iku gak enek. Pokoke angger mulai ambek aku kuwi kanca. Padahal polisi ki pengawalku waktu kuwi. Ya to. Le, kene le. Kowe kancane to? Nggih, Mbah. Ngene ya. Engko lek to korupsi, kowe sing nyekel, kowe sing lebokno kunjara. Lah gak abot, mboke Kang Yoto nang ngono kuwi lek. Makane mboke Kang Yoto iki sampai almarhum 4 tahun Kang Yoto jadi bupati tidak pernah mau ngunjungi rumah dinasnya Kang Yoto. Padahal Kang Yoto di omah kontrakan ning Malang itu pelalah numpak bis iku lho Mauro. Lho, ping pindho. Lho bareng rumah dinas lah ya apik to. Aku biyen rong ndek mobil, aku saiki ndek mobil apik. Tak jemput ora gelem, dijemput sapa ora dirayu-rayu peke dhuwit ora gelem. Jawabe konsisten, moh kuwi omah nyilek kok. Lah, iki rumah pinjaman. Lho, padahal mbokku ki ora ngerti ayat sing Al-Anfal 27 ora ngerti lho. Itu, ora ngerti, ora apal, ora ngerti. Sing apal aku. Mergo tau dadi dosen Al-Islam ke Muhammadiyah. Ya. Mbokku ki ora ngerti, tapi selalu ngomong, "Mau yo nyilek." Gara-gara itu Bapak Ibu, sekarang Kang Yoto ini sudah tahun ke-10 jadi bupati, sampai sekarang Kang Yoto tidak menempati kamar utama bupati. Soalnya apa? Mandi omongane mboke, kuwi ngono nyilek. Kuwi nang balekno, kowe golek mbok balekno kudu dadi tambah apik, aja sampai dadi tambah elek. Mangane Kang Yoto tuh jadi bupati tahun ketiga, angger mulai wis seneni mbokku. Lah kek dalan kok elek kabeh kowe iki bento to piye ra iso dadi bupati. Urung dilantik iki Kang Yoto wis diseneni. Lah ya kangem nang kon mulai ngono. Lah kangem iki kayati ki adikku. Kangem kon mulai. Eneng napa-apa to, Mbok? Wis ta kon mulai. Bareng teko ono eneng apa to ya? Mbah jere mboke kowe goleki pe diseneni kok. Begitu meteko langsung diseneni. Urung dilantik aku iki. To. Lah kowe ora entos bentone kok dadi bupati. Lah apa to mbok aku? Lah lombok larang kok kowe bento to kowe iki jare. Lah gula kok larang, garam kok larang. Lah kowe ora pecus ra entos dadi bupati nek dadi bupati kowe dosa ngene iki to. Tak kandhani mbok aku urung dilantik. Urung to. Nah. Ini gara-gara mbok saya suka saya ceritakan ini. Ini ada profesor dari Amerika itu akhirnya meneliti tentang saya dan harus ketemu mbok saya almarhum.
Ini sekarang ada penulis Gramedia yang sebentar lagi akan mengeluarkan buku dari Gramedia. Itu salah satu tulisan itu karena menganggap bahwa Kang Yoto menjadi begini nih karena mboknya Kang Yoto, maka judul bukunya dibeli Belayan Simbok untuk Kang Yoto. Wah, ini ada buku. Nanti akan keluar di Gramedia bukunya. Ya. Apa Bapak Ibu? Maka ternyata apa? Mandat, amanat itu. Ya, betul. Dan kalau kita berislam, maka Islamnya itu harus membuat kita semakin baik, bukan semakin jelek. Nah, iman itu percaya terhadap hal-hal yang membuat orang lain akan sukses. Nah, yang kedua, amal soleh. Bahasa Arab amal soleh itu adalah amalun solihun tasluh au solihun li nafsihi wa solihun li ghairihi. Yang disebut amal soleh itu perbuatan yang hasilnya itu membawa kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk lingkungannya. Itu amal soleh. Jadi tidak betul kalau ada orang kemudian ngomong wong Islam, ora apa-apa aku ora disenengi tanggaku, sing penting aku ki disenengi Gusti Allah. Itu ora betul. Karena yang dibuat amal soleh itu adalah amal apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu reputable. Amal yang sudah bereputasi, diakui baiknya oleh orang lain. Maka Kang Yoto sering tanya, ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Bapak-bapak orang baik apa orang jelek? Ini orang GR. Lah wong apik kok ngaku dhewe. Ngapik kok ngaku dhewe? Jawaban yang paling fair itu ini. Ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Harus dikutip begini, menurut suami saya, nah, jari bojoku aku ki wong apik, jari anakku aku ki wong apik, jari tonggoku aku ki wong apik. Lho, ning bapak-bapak, jari bojoku, jari anakku, jari tanggaku aku ki wong apik. Mangane lek diceritani wong kok nyeritakno eleke bojone, eleke anake, eleke wong tuane, eleke tanggane, ati-ati kuwi bisa-bisa sing wong kuwi luwih elek. Iya toh? Lho Kang Yoto ki saiki ditakoni. To, kowe iki bupati sing apik apa sing elek? Lho Kang Yoto ki jawabe ngene. Survei, 67,5% lebih rakyatku ki puas dengan kinerja saya. 33% kira-kira 32,5 itu urung puas, bahkan ono sing benci mergo aku dadi bupati. Wong sing benci ki kadang-kadang sing ngomong isek Kang Yoto itu tenan kok dadi bupati ra barbar kuwi isek eneng. Lho ki feri yo ngene iki. Lho, pemimpin kuwi ra mungkin disenengi wong akeh ki ra mungkin. Lek 100% nyeneng nih, kuwi jenenge Kang Yoto kuwi pelawak. Wis paling pisan kita kok, kemarin ngono ganeh gitu. Nah, jadi lek disenengi wong semua, gak mungkin. Tugasnya pemimpin itu memang membuat prioritas. Pasti membuat prioritas itu tidak menyenangkan semua orang. Tapi kalau 30% saya seneng, 70% ra seneng, lah kuwi mulai hati-hati. Berarti aku wis ora pati genah jan. Itu wis ora bener, ora bener. Karena itu Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya adalah bagaimana Islam kita ini membuat kita punya iman terhadap nilai baik. Yang kedua, Islam yang membuat kita punya reputasi dalam hidup ini. Punya reputasi. Dan reputasi inilah yang mengantarkan pebisnis, politisi, pendidik, sejarawan, ilmuwan menjadi orang sukses. Siapa orang paling kaya di dunia? Namanya Bill Gates. Kenapa Bill Gates paling kaya di dunia? Karena Microsoft itu sampai sekarang dianggap punya reputasi yang luar biasa untuk membantu manusia di dalam menciptakan ilmu pengetahuan. Maka orang rela membayar mahal-mahal. Siapa anak muda yang paling kaya? Namanya Mark Zuckerberg. Itulah yang menemukan Facebook. Karena dia agak pemalu, dia ciptakan Facebook, orang bertemu dengan yang lain-lain. Maka membuat orang yang punya karya yang diakui oleh orang lain. Itulah tugas Muhammadiyah,
agar Muhammadiyah menjadi bagian dari Islam berkemajuan, agar Muhammadiyah menghasilkan bangsa yang berkemajuan. Ya, ini tugas kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang lain. Petani yang sukses pasti yang reputasi, yang produk-produknya karyanya laku. Kalau bikin baju batik yang laku tuh batik yang reputasi. Kang Yoto kemarin baru meresmikan pameran UMKM, terus disuruh nulis kalimat pesan. Kang Yoto akhirnya nulis, lek payu berarti pinter, lek ora payu ya bento. Aku yang ngono ngomong. Kenapa? Berarti tidak ada reputasi. Jadi apa yang dikatakan Pak Muntolib tadi itu, kalau Kang Yoto jadi pemimpin di Bojonegoro, jangan sampai yang mengakui baiknya ya orang Muhammadiyah, ya harus orang non Muhammadiyah pun mengakui baik. Itu baru namanya reputasi, reputable. Itulah yang membuat seseorang kemudian diangkat pelan-pelan oleh Allah, maka disebut falahum ajrun ghairu mamnun. Dia mendapatkan reward yang uninterrupted. Bahasa Inggrisnya, you are deserve to get it. Anda layak mendapatkan itu. Dan reward ini, ajrun ini bisa jabatan, bisa rezeki, bisa cinta, bisa juga pujian. Tidak ada ceritanya tiba-tiba orang dipuji ku hebat-hebat, orang enek, mesti ono sebabnya. Sebabnya apa? Karya yang diterima. Orang enek ceritane tiba-tiba orang itu dipercaya mendapatkan jabatan, nggak ada. Nggak ono ceritane tiba-tiba orang itu kemudian mendapatkan cinta tanpa sebab, nggak ada. Makanya ada buku bahasa Inggris yang sangat terkenal, Change Your Question, Change Your Life. Rubahlah pertanyaan hidupmu, maka Anda akan mengubah hidup Anda. Jadi pertanyaannya itu pada sebab, bukan pada akibat. Ora oleh misalnya ngomong, kok iso wong ora nek sing seneng aku ki piye womongi bento tapi kok ora seneng aku ki. Lha wis salah. Berarti pertanyaan dirubah. Apa yang menyebabkan orang lain itu suka sama saya? Itu pertanyaan gitu. Apa yang menyebabkan orang lain mau memilih saya? Apa yang menyebabkan orang lain mau muji saya? Orang kok malang, pujian aku, pujian aku. Jajal nek mau njaluk puji-puji itu bento ta pinter iku? Bento. Lelek neng wong, tulung cintai aku, pinter to bento? Bento. Lagi. Karena itu yang namanya cinta itu gak bisa diminta, maka bikinlah sebab yang membuat orang itu bisa dicintai. Ada rikalane istilah basa Jawa ditampel, arepe oleh kok ditampel. Ya memang urung layak oleh, makanya ditampel wong. Kalau sudah layak dapat, tidak ada yang bisa nampel, uninterrupted. Bahasa Arabnya ghairu mamnun. Bahasa Arab. Nah. Apa jere? Nayo. Mayo. Wayoh, maksudnya wayoh kuwi piye? Oh, maksudnya oleh cinta oleh wayoh. Tapi khusus ini jangan. Kenapa kok jangan? Karena ada rumus cinta katanya. Hati manusia itu bisa dibuka dan ditutup. Sekali Anda menjatuhkan pilihan dalam hidup, gemboklah dan buanglah kuncinya jauh-jauh agar Anda tidak sekali-kali ingin membukanya kembali untuk orang lain. Ngono jirine. Tenatus. Nah, Bapak Ibu, maka itu tadi. Jadi caranya kalau ingin dicintai terus, ibu-ibu juga nggak boleh misalnya kok ngresulo, bojoku kok serapati ngereken aku iki bento kok bojoku iki. Ora oleh. Berarti harus mulai introspeksi. Jok iki sing tak lakoni iki kurang mendatangkan rasa cinta. Karena bahasa Arabnya cinta itu mailun ilal asya al mazdubah an nafi'ah. Kecenderungan pada sesuatu karena sesuatu itu menarik dan bermanfaat. Maka kalau ingin dicintai, selalulah menarik dan selalulah bermanfaat. Ya. Bermanfaat itu kadang-kadang mergo antik ya iso bermanfaat ya antik ya bermanfaat. Ya. Maka jangan sampai mengubah akhlak, karena kalau dirubah akhlak nanti kita nggak menarik dan kita tidak bisa memberi manfaat. Itulah sebabnya akan menghasilkan cinta terus. Begitu juga bapak-bapak,
kalau ingin dicintai harus memberi, bukan meminta. Kang Yoto ini pernah belajar tentang cinta. Ya. Kang Yoto itu dulu seknom jadi dosen, itu setiap pagi, sore, malam ke kampus. Kalau malam itu Kang Yoto tidak makan di kampus, di jalan, pasti Kang Yoto pulang ke rumah. Suatu hari ketika Kang Yoto pulang, tiba-tiba Bu Yoto itu tertidur dengan anaknya yang kecil-kecil. Kang Yoto mau makan, nggak ada makanan. Kang Yoto masuk kamar mandi, cucian masih banyak. Kang Yoto bangunkan Bu Yoto, bu, tangi bu. Wah, waduh, wah, seperti nyesal gitu. Karena apa? Waduh, sepurane yo, iki mau nasinya habis karena ada anak tetangga ikut makan, terus saya nidurkan anak terus. Tapi aku kadung koyok gubelong no. Gelone ngene, aku nyambut gawe koyo ngene kok ning omah tiga turu karepe piye. Atiku ki ora tak omongne ning ku gelo. Atiku ki gelo ngono. Tapi setelah itu saya makan, saya tidur, aku kelisa-kelise getun aku. Aku kok melukai hati istriku ya kira-kira gimana. Akhirnya saya berjanji dalam suatu hari, dalam hati saya, mudah-mudahan ada kesempatan seperti ini lagi, tapi saya akan merubah dari meminta menjadi memberi. Wah, betul dapat kesempatan seperti itu. Mirip-mirip wih. Akhirnya yang saya lakukan, saya pelan-pelan, istri saya lihat, tak biarkan dia tidur. Begitu saya akhirnya masak mie sama telur, sambil itu kemudian saya makan di kamar mandi, karena saya ini nggak pakai pembantu. Sampai sekarang Kang Yoto jadi bupati itu di rumah resminya nggak pakai pembantu, di rumahnya Kang Yoto, rumah pribadi itu. Dan selalu kami berbagi. Akhirnya saya yang nyuci baju itu. Wah, nyuci baju anak kecil-kecil kan banyak toh. Habis itu tak jemur di lantai atas. Setelah itu Kang Yoto pelan-pelan tidur di samping Bu Yoto. Iya. Pelan-pelan terus Kang Yoto tuh tidur, plek meneng kayak gitu. Nah, terus rupanya Bu Yoto tuh terbangun tengah malam. Dilihat ada saya. Dia juga diam-diam lihat, kok ngecek sudah makan atau belum. Dilihat, oh kelihatannya sudah makan, sudah masak sendiri. Dia ke kamar mandi dilihat, loh kok sudah tidak ada pakaian sama sekali. Dilihat kok sudah dicucian. Bu Yoto itu kembali lagi dan kemudian memeluk Kang Yoto. Wah. Indah mana yang pertama dengan yang kedua ini? Indah mana? Yang kedua itu terjadi karena semangat Kang Yoto memberi. Tapi ketika Kang Yoto semangatnya meminta, yang terjadi justru dongkol hati reso turu. Ya. Karena itu amal soleh itu harus didasari ikhlas, berikan, kontribusikan, jangan pernah tanya lagi, berikan yang terbaik, maka selalu memikirkan yang terbaik. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah sekarang anak-anak kita ini sudah mempersiapkan anak-anak yang bisa amal soleh atau belum? Sudah atau belum? Sekolah Muhammadiyah, mohon maaf, dulu sekolah Muhammadiyah itu dicari banyak orang, karena bisa memberi jasa. Ya, awalnya ketika yang lain tidak memberi jasa, sekolah Muhammadiyah memberi jasa. Dulu panti asuhan itu dicari karena banyak orang yang sengsara. Dulu amal kesehatan Muhammadiyah dicari banyak orang. Kenapa? Karena pemerintah belum banyak menyediakan. Makanya sekarang sekolahnya Muhammadiyah harus lebih baik, menawarkan sesuatu yang lebih dari sekolah pemerintah. Amal kesehatannya harus lebih baik, lebih bagus dibanding yang lain. Kalau mau ngelola anak yatim, orang miskin, harus lebih bagus daripada cara pemerintah supaya mendapatkan kepercayaan. Namanya Islam berkemajuan. Termasuk apa yang belum dilakukan oleh pemerintah, itulah yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah. Dan itu tidak harus mahal kadang-kadang. Bapak Ibu, sekarang kita lihat, sekarang ini mengapa negara gagal, ada kabupaten gagal, muncul jawaban yang baru. Kang Yoto baru ketemuan dari orang-orang Finlandia. Orang Finlandia itu ahli-ahli pendidikan, dia mengatakan kenapa Finlandia itu menjadi negara yang pendidikannya terbaik di dunia dan kemudian melahirkan orang-orang hebat. Jawabannya, orang Finlandia itu selalu bertanya apa yang terbaik untuk generasi hari ini supaya bisa hidup di masa yang akan datang lebih baik. Itu pertanyaan kuncinya. Hal yang sama kita bisa ambil Bapak Ibu,
anak-anak kita, generasi kita, di kanan kiri kita ini, dakwah Muhammadiyah harus mulai menyadarkan bahwa kunci hidup bukan ijazah. Kunci hidup itu adalah keterampilan hidup, life skill. Pertanyaannya sekarang bukan apa cita-citamu, tapi pertanyaan yang betul adalah how you can live, gimana Anda bisa hidup di masa yang akan datang. Orang Lamongan ini memberi pelajaran yang sangat berharga. Saya pernah, belum lama saya ketemu orang Lamongan, tapi beda anak, beda bapak. Bapaknya ini tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi cara hidupnya betul. Dia bisa membaca bangunan, dia bisa masak, disitulah dia kembangkan, dia jual masakan, iso nyambel, maka jualah lele, pecel, hidup di mana-mana. Anaknya dibilang jangan sampai seperti saya, anaknya di kuliah no, tapi bareng kuliah S2 oleh ijazah tapi ra iso urip apa-apa. Lho, enek apa orang niki? Enek, sing pinter ki bapake apa anake? Anake S2 tapi ra iso urip. Dan kenapa bapaknya seperti ini? Bapaknya selalu menasihati, kowe lek iso aja kaya bapakmu, dodol lele pecel lele kaya ngene iki le. Aja kaya bapakmu le, dodol tahu campur, kowe lek iso dadi wong kantoran. Yang salah tuh ini loh, yang salah itu. Padahal mestinya sudah betul dulu itu mengatakan how you can live, gimana Anda bisa hidup. Kang Yoto ini sekarang keliling setiap minggu sekali ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Hanya tanya, bukan lagi tanya apa cita-citamu, tapi Kang Yoto selalu tanya, "Le, kamu besok ingin hidup di mana?" 95% mengatakan ingin hidup di desa dan kecamatannya. Kang Yoto tanya lagi, "Gimana caramu bisa hidup besok?" Rata-rata anak kemudian terdiam. Kang Yoto tanya lagi, "Kowe iso masak borong le?" "Sudah Pak." "Masak apa?" "Gawe mie Pak." "Masak apa?" "Gawe telur godhog Pak." "Oh ya bagus, tapi teruskan. Masak iso sambel, masak yang lain-lain. Untuk apa? Karena banyak orang bisa hidup dengan cara dia bisa memasak. Di Bojonegoro ini orang Sumberjo itu lulusan kelas 4 SD. Dia buruh di Surabaya. Kemudian dia dapat istri orang Madura. Istrinya itu bisa masak soto. Dia kemudian bikin soto. Sekarang Bapak Ibu cabangnya sudah lebih dari 90, namanya Soto Wawan. Itu gak lulus SD. Kenapa? Dia tahu dasar hidup yang betul. Orang itu kemudian tahu apa yang mau dijual dan bagaimana niat hidup untuk orang lain. Nah, ternyata saya pelajari lagi, orang-orang seperti ini rata-rata juga punya 5 keterampilan. 1, keterampilan komunikasi. Dia punya produk soto, gimana cara mengkomunikasikan sotonya kepada orang lain. Yang kedua, punya critical thinking, berpikir kritis. Oh iki lek ngene ora cocok, ngene ora payu piye? Dadani kurang apa ya? Kurang apa? Itu namanya berpikir kritis, bukan berpikir sinis. Yang ketiga, kemudian kolaboratif. Dia nggak punya modal, dia bisa kerjasama dengan yang lain. Tidak metakil, tidak menang-menangi dewi. Yang keempat, inovatif. Oh lek ngene kurang ngene, kurang ngene. Loh, duwe ijazah itu tidak menjamin 4 ini tadi. Yang kelima, dia tahu caranya berbahagia. Syaratnya bahagia ini ana 5 nih. 1, uripe selalu ridho. 2, syukur. 3, sabar. Yang keempat, dia selalu mujahadah, tangguh berjuang. Yang kelima, ikhlas. Itulah yang kemudian dia membuat bahagia. Karena sekarang dunia ini juga gelisah. Kenapa? Caranya membuat orang bahagia gimana? Maka muncul indeks kebahagiaan. Ternyata orang yang paling bahagia di dunia itu orang Norwegia. Indonesia ini tingkat indeks kebahagiaannya nomor 86 di dunia. Berarti awake dhewe iki kurang bahagia. Nah, padahal Islam mengajarkan kita supaya hidup itu berbahagia. Nah, sekarang Bapak Ibu, dakwah Muhammadiyah harus mengajarkan bagaimana menjadi hidup lebih baik, menyadarkan kembali ini tantangan hidup, termasuk mengajarkan 5 keterampilan. Keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan jam'iyah berkolaborasi, keterampilan inovatif, dan satu lagi, terampil urip bahagia. Kan ana wong sing kepengin di bojo, bareng leh bojo ora bahagia.
pengen di anak setelah punya anak, pengen dapat rezeki setelah punya rezeki, lali bahagia nih. Pengen dapat jabatan, setelah dapat jabatan, lali bahagia nih. Kang Yoto ini pernah dikritik temennya Kang Yoto sendiri. Temennya Kang Yoto ini jadi kiai, langsung kritik Kang Yoto, keras sekali, SMS. Saya ingin mengingatkan Anda dengan keras. Saya lihat Anda sekarang bahagia sekali menikmati jabatan. Terus tak jawab, apa bupati kudu nelongso ya uripe aku. Nah, menurut saya bupati itu ya harus bahagia. Masa bupati kok kudu susah? Pak bupati susah kuwi jenenge wong soro uripe. Jadi bahagia itu nggak perlu ditunda di mana-mana. Dan bahagia ini ternyata nggak bisa dituku, nggak iso dipesen. Teko raiso dituku ya ora kena. Dan bahagia ini acap kali, tidak tergantung jabatan, pangkat, kedudukan, pepaesan. Nah bahagia ini tempatnya di hati, tapi hanya orang yang sadar menjadi hamba Allah yang baik, dia tahu bahwa bahagia itu di hati, dan itulah surganya. Itulah sebabnya Kang Yoto bikin lagu namanya Ojo Lali Bahagia. Nah. Nanti tak cek. Terus Kang Yoto bikin lagu lagi. Kenapa? Supaya hidup itu punya reputasi yang baik. Kang Yoto bikin lagu judulnya Pura-Pura. Kenapa pura-pura? Ada bahasa Inggris mengatakan fake it until made it. Kau boleh berpura-pura untuk menjadi yang sesungguhnya. Pura-pura baik itu boleh, asal lama-lama jadi baik beneran. Pura-pura serius boleh, asal serius beneran. Pura-pura peduli awalnya enggak apa-apa, tapi kemudian jadi peduli beneran. Pura-pura cakap enggak apa-apa, asal jangan berhenti di situ. Karena itu pencitraan namanya. Dan selama tidak ada, karena itu harus diteruskan. Apa? Tahu musuh hidupnya dirinya. Dia harus tahu bahwa harus ada tulus dan ada cinta. Karena kalau orang berpura-pura tanpa ada tulus dan cinta, lama-lama tetap akan pura-pura. Nah, maka jadilah lagu yang namanya Pura-Pura. Cek muni apa gak iki? Pura-pura peduli. Sekarang pura-pura cakap. Pura-pura, pura-pura cakap. Serius. Pura-pura, pura-pura serius. Lagi pencitraan namanya. Sekian lama ku cari apa sejatinya musuh utama hidupku. Ternyata bukan di mana-mana, musuhku ada di dalam diriku sendiri.
lagi pencitraan namanya, lagi pencitraan namanya, lagi pencitraan namanya, lagi pencitraan namanya. Ada yang merasa seperti ini nggak? Ada yang merasa seperti ini? Pura-pura baik, pura-pura serius, pura-pura cakap, pura-pura peduli. Ada yang merasa gitu? Ada yang merasa gitu? Namanya pencitraan. Tapi enggak apa-apa. Kata bahasa Inggris, fake it until make it. Asal kemudian belajar tulus, belajar ikhlas, dan belajar kemudian belajar yang lebih baik dengan cinta. Lakukan semua dengan cinta. Lagu kedua ini judulnya Ojo Lali Bahagia. Karena ini vokalnya Kang Yoto sendiri, jadi nggak perlu ini. Kalau yang pertama tadi anaknya Kang Yoto. Rumangsaku wis tak pesenke, ning kok ora teko-teko. Rumangsaku wis tak dandake, ning kok durung oleh barang. Apa to pancen aku durung pantes, apa to aku durung wayahe oleh. Padahal donya mrono pangkat lan pepaesan wis tak duweni. Nandi sliramu sing tak goleki, pengen aku ngrasake bahagia ning uripku. Pira-pira salahku, duh Gusti nyuwun pangapura. Barang sing ketok wae ning atiku dhewe ra iso nemoke. Rumangsaku wis tak pesenke, ning kok ora teko-teko. Rumangsaku wis tak dandake, ning kok durung oleh barang. Apa to pancen aku durung pantes, apa to aku durung wayahe oleh.
Ini namanya lagu kekinian. Lalu Bapak Ibu, apa yang disebut dengan mujahadah? Karena syaratnya bahagia tadi itu, yang nomor 4 itu mujahadah, hidup sungguh-sungguh. Bagi Kang Yoto, orang sungguh-sungguh itu ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, tapi dia masih yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Yang kedua, dia berjanji, ibarat hidup ini perjalanan, dia akan terus menyusurinya. Ibarat hidup ini berdagang, dia akan terus berjualan. Kenapa? Karena amal soleh lah yang menyebabkan datangnya harta, puja, cinta, dan takhta. Inilah yang kemudian ya jadi lagu namanya mujahadah, kesungguhan.